wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja Daljab Batch 4 tahun 2025-2026. Perkenalkan, nama saya Cecep Nurdiansyah dengan nomor induk siswa 252092369, mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 4 tahun 2025. Program studi mata pelajaran Akidah Akhlak di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 13 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MA Darul Hidayah Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Materi tentang menundukkan nafsu amarah dengan menggunakan model pembelajaran PBL. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Alhamdulillah. Gimana anak-anak kabarnya pagi ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kalau semua sehat, kalian sehat, Pak Cecep juga ikut bahagia. Alhamdulillah kita bersyukur anak-anak semua kepada Allah atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat sehat. Karena dengan nikmat sehat ini kita bisa melakukan semua aktivitas. Khususnya pagi ini kita bisa bertemu, bertatap muka, bersilaturahmi dalam pembelajaran akidah akhlak. Ya. Baik anak-anak semua yang Pak Cecep banggakan, sebelum kita mulai pembelajaran ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan kita awali dengan berdoa, kita diberikan kelancaran, kemudahan, terutama Allah berikan keberkahan untuk kita semua. Baik, untuk doa tolong dipimpin oleh Ketua Kelas, Satria. Boleh ke depan? Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jibni warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya. Baik, anak-anak semua, Pak Cecep akan absen terlebih dahulu ya. Anissa Aprilia, Azarin Nur Islami, alhamdulillah. Galis Saputra, alhamdulillah. Zenal Kamelia Putri, Kanza sakit ya. Ya, kita doakan semoga Kanja itu diberikan kesehatan oleh Allah ya, sehingga bisa berkumpul kembali dengan kita. Mela Aryani Sahab, ya hadiro. Putri Riana Rahayu, tidak ada ya. Rehan absen ya, Rehan ya. Salsa Febriani, Satria Krisna, Vicky Hafiz, Lina, Alia, alhamdulillah.
Baik anak-anak semua, alhamdulillah yang sudah hadir bersyukur kepada Allah bisa mengikuti pembelajaran ya. Yang belum hadir kita doakan, yang sakit semoga sehat, semoga diberikan kelancaran oleh Allah. Baik anak-anak, sebagai bentuk rasa nasionalisme kita kepada tanah air kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Oleh karena itu Pak Cecep minta dipimpin oleh Saudari Lina untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri Dari pandu ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, baik anak-anak semua, pagi ini kita akan mempelajari salah satu materi dalam akidah akhlak yang berjudul menundukkan nafsu amarah ya, menundukkan nafsu amarah. Kalian bisa lihat slide-nya di depan. Nah, ini materi bahasan kita pada pagi ini. Yang akan kita bahas bersama yang pertama yaitu pengertian marah, bahaya marah, cara menundukkan marah, hikmah menghindari marah. Jadi 4 poin ini yang akan kita pelajari pada pagi ini. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian nafsu amarah dan dalil terkait wujud sebagai wujud cinta diri kepada sesama. Jadi setelah pembelajaran selesai, harapannya kalian bisa memahami bahkan menjelaskan apa itu marah dan bisa menyebutkan dalil-dalilnya. Yang kedua, tujuan dari pembelajaran dari akidah akhlak pada pagi ini yaitu peserta didik mampu menganalisis contoh kasus nafsu amarah di lingkungan, mampu menganalisis makna, penyebab, dampak negatif, dan cara menghindari sifat tercela nafsu amarah sebagai wujud cinta kepada diri dan sesama manusia. Jadi harapan yang kedua dari tujuan pembelajaran ini nanti kita bisa menganalisis. Ya, nanti di pelajaran yang akan kita laksanakan, kita akan berdiskusi, kita menganalisis video terkait dengan studi kasus yang berkaitan dengan marah, nafsu amarah. Lalu yang ketiga, peserta didik mampu merancang langkah pencegahan nafsu amarah sebagai wujud cinta kepada perdamaian, persatuan, dan keharmonisan sosial. Ya, jadi anak-anak, setelah kalian belajar materi tentang nafsu amarah ini, kalian akan mampu menghindari hal-hal yang akan berdampak kepada nafsu amarah. Karena nafsu amarah ini pasti ada dampak yang jelek. Ya. Baik anak-anak semua, sebelum materi dilanjutkan, kira-kira nih anak-anak, ketika anak-anak mendengar kata marah, amarah, apa yang ada dalam benak kalian? Coba Nisa. Betul. Nisa tadi menjawab bahwa marah itu adalah emosi yang ada dalam tubuh kita, yang ada dalam diri
kita, karena emang emosi setiap orang, setiap diri itu senantiasa kadang stabil juga kadang tidak gitu. Oleh karena itu kita harus mampu menjaga stabilitas emosional kita, ya. Ya, barangkali ada lagi yang bisa menjawab? Coba Alia. Emosi itu sesuatu yang ditimbulkan dari godaan setan. Betul. Teman kita Alia tadi menjawab bahwa marah itu adalah salah satu dari godaan setan. Rasulullah pernah menyampaikan, innal godoba minasyaiton. Marah itu, anak-anak, itu dari setan. Gitu. Ya. Fa inna syaiton khuliqa minan nar. Setan itu diciptakan dari apa? Dari api. Kita tahu bahwa api itu sifatnya panas. Maka orang yang marah pun sifat hawanya itu panas. Fa iza tutfa'unar, maka untuk memadamkan api bil ma'i, dengan air. Makanya salah satu untuk meredakan amarah kita yaitu dengan berwudu. Gitu ya. Bagus Alia. Ada lagi yang bisa menjawab? Coba Iki. Amarah merupakan sesuatu yang tidak bisa dikontrol. Betul. Tidak sedikit ketika seseorang emosinya tidak stabil, marah, maka dia tidak bisa mengontrol. Ya, akal sehatnya juga menjadi menurun sehingga yang dilakukannya itu terkadang bisa membahayakan. Oleh karena itu disinilah kita pentingnya mempelajari tentang nafsu amarah. Ya. Saya akan menjelaskan dulu sedikit. Ini tentang konsepnya ya. Jadi kita akan belajar memahami nafsu marah, pengertian, bahaya marah, cara menundukkan marah, hikmah menghindari marah. Ya, nanti ini adalah materi-materi ini nanti menjadi salah satu sumber untuk mengisi lembar kerja peserta didik LKPD ya. Nah, pengertian marah. Ada yang terbaca nggak teman-teman? Lina terbaca nggak? Lin? Coba dibantuin. Marah itu apa sih sebetulnya? Marah dalam pengertian godok artinya merasa tidak senang dan panas hati karena suatu peristiwa atau sebab-sebab Ya, tertentu. merasa tidak senang, panas hati karena satu sebab atau peristiwa tertentu yang tidak mengenakan hati. Terkadang kita marah, gitu ya. Nah, ini adalah definisi dari marah. Ya, tuh inna godoba minasyaiton wa inna syaiton khuliqa minan nar wa inna tutfa'un nar bil ma'i fa iza ghadiba ahadukum falyatawaddo. Sesungguhnya amarah itu datangnya dari setan, teman-teman. Ya, dan setan diciptakan dari api. Api akan padam dengan air. Maka apabila salah seorang dari kalian marah, maka berwudulah. Nah, ini adalah pengertian dari marah. Nah, baik anak-anak, untuk selanjutnya kita akan berdiskusi kelompok. Tapi sebelumnya kita ice breaking dulu ya. Baik, anak-anak silakan berdiri. Kita akan ice breaking dulu supaya tetap semangat, supaya tetap bisa fokus ya. Tangannya ke depan, dibalikan, tempelkan ke dada, ke kanan, ke kiri. Ya, baik. Kita iringi dengan lagu. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendari kuda supaya baik jalannya. Pak Cecep akan menampilkan anak-anak akan melihat salah satu video berkaitan dengan
amarah. Ada 2 video. Nanti kalian simak dengan baik, lalu nanti apa yang kita dapatkan dari video tersebut. Ya, baik. Dilihat. Nah ini Anda menggambar-gambarannya. Ya, seorang guru di Subang, ya. SMP, SMP 2, ya. Lihat itu. Ada yang tahu enggak? Saya laporkan enggak ya? Nah, itu tadi video yang kalian simak, kalian lihat, itu terjadi di kehidupan sehari-hari, di kehidupan kita. Jadi alurnya seperti ini. Ada seorang anak, dia melanggar tata tertib sekolah. Bahkan dia merokok, menaiki pagar, kabur. Ya, gitu. Sehingga guru yang melihat kejadian itu menghukum anak itu secara fisik. Begitu. Si anak itu tidak terima, mau bilang kepada orang tuanya bahwa dia dihukum dengan ditampar. Datanglah orang tuanya ke sekolah. Marah-marah tuh tadi dengan guru, terjadi cekcok. Ya. Dari video tadi, kira-kira teman-teman, anak-anak semua, apa yang kalian bisa ambil hikmahnya? Atau apa yang kalian dapat dari video tersebut? Acungkan tangan. Ya. Bisa menyebutkan, coba Anissa? Yang saya lihat, kata Dedi itu kalau di sekolah, anak-anak itu menjadi tanggung jawab guru, dan kalau di rumah menjadi tanggung jawab orang tua. Kalau anak melakukan kesalahan, keduanya harus saling menghargai. Terus dari situ, nggak semua masalah itu bisa diselesaikan dengan emosi. Bagus. Bagus sekali jawabannya. Ya, baik anak-anak, tadi jelas ya permasalahannya apa ya. Nanti kalian bisa membedah, menganalisis kasus yang terjadi di video tersebut. Sebelum kalian bekerja kelompok, Pak Cecep akan bagikan dulu soal pretest ya. Ya. Waktunya 3 menit, silahkan. Baik, waktunya habis, silahkan dikumpulkan kembali. Tidak apa-apa, yang belum selesai dikumpulkan saja. Ini hanya pretest, ya. Gali. Baik, anak-anak semua, untuk selanjutnya kita akan berdiskusi, kita akan membuat kelompok. Ini akan dijadikan 3 kelompok ya. Setiap kelompok nanti akan diberikan LKPD, lembar kerja peserta didik ya. Kalian nanti di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang harus diisi, terutama terkait dengan studi kasus yang terjadi di lingkungan sekitar kita, terutama tadi di video ya. Bagaimana kalian membedah terkait dengan video tersebut. Ya, karena ini pun terjadi di sana. Ya, baik. Ini lembar kerja peserta didik LKPD. Setiap kelompok akan mendapatkan satu kelompok satu LKPD. Ya, silakan nanti kalian bekerja sama. Ya, ada yang mencari jawaban, ada yang menulis. Ya, silakan nanti kalian atur-atur. Setelah LKPD selesai, nanti kalian akan presentasi di depan hasil dari kerja kelompok kalian. Siapa nanti yang menyampaikan, siapa nanti yang moderatornya, gitu ya. Baik. Baik, ini LKPD-nya Pak Cecep bagikan. Ini sudah berkelompok ya. Satu kelompok, satu LKPD.
Di situ ada petunjuk pengerjaan. Berdoa dulu anak-anak sebelum mengerjakan LKPD supaya diberikan kemudahan. Nanti baca dengan sama materinya, pertanyaannya seperti apa, kerjakan soalnya dengan bahasa yang mudah dipahami. Boleh kalian melihat sumber ajar berupa buku ataupun melihat dari smartphone. Boleh ya untuk mempercepat jawaban. Silahkan, waktunya cukup lama 45 menit. Jadi tenang saja, jangan tergesa-gesa, silakan berdiskusi. Nanti kalau sudah selesai kalian akan mempresentasikan hasilnya. Dipersilahkan. Ada kesulitan? Bisa ya? Ya. Kalau ada kesulitan boleh bertanya. Baik, anak-anak semua sudah selesai diskusi kelompoknya? Sudah. Alhamdulillah, kalau sudah selesai diskusi kelompoknya, nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Setelah selesai presentasi hasil diskusi, boleh setiap kelompok untuk bertanya, ya. Cukup satu kelompok satu orang yang bertanya. Jadi dipersilakan, disiapkan pertanyaannya. Sebelum presentasi dimulai, kita akan ice breaking dulu biar tambah semangat, biar bisa lebih fokus lagi, ya. Tepuk semangat. Semangat. Baik. Untuk selanjutnya, kelompok 1 dipersilahkan ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1, Lina dan teman-temannya. Yuk, di depan sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Lina Budiani. Saya Alfian. Saya Tulis. Saya Jina. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang nafsu amarah. Apa pendapat kalian berkaitan dengan permasalahan tersebut? Tindakan orang tua yang marah secara tulus, secara langsung, dan mencari kebenaran yang masalah terlebih dahulu. Yang kedua, bagaimanakah sikap yang harus dilakukan menurut ajaran Islam? Guru menegur dengan cara mendidik karena tidak semua permasalahan bisa diselesaikan dengan kekerasan. Orang tua seharusnya datang ke sekolah dan bicara secara baik-baik. Siswa menerima teguran dan menyadari kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain? Dipersilahkan kelompok 2 untuk bertanya. Gimana caranya mengontrol nafsu amarah? Dengan salah satu cara mengontrolnya dengan berwudu atau berzikir dan memaafkan orang yang sudah membuat kita marah. Ya. Baik. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, tepuk tangan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan duduk kembali. Ya, baik, alhamdulillah anak-anak semua
kalian sudah mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian. Sudah berdiskusi tadi, baik kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, itu presentasinya sudah sangat baik ya. Pertanyaan-pertanyaan juga sudah mampu dijawab. Alhamdulillah. Berarti secara tidak langsung kalian sudah memahami apa itu marah, apa itu dampaknya marah, bagaimana hikmah dari marah itu ya. Gitu. Nah, ya. Untuk selanjutnya tadi ada studi kasus, ya. Seorang anak yang melanggar tata tertib, lalu dimarahi oleh gurunya, anaknya lapor kepada orang tuanya tidak terima, datang ke sekolah, lalu marah-marahlah di sekolah. Nah, hal ini tentu tidak kita inginkan ya, gitu. Kenapa? Karena kalian tadi sudah menyampaikan bahwa dalam berinteraksi, pertama dalam berinteraksi, dalam menghadapi satu permasalahan, itu emosi kita harus stabil. Ya. Baik anak-anak semua, setelah kalian tadi berdiskusi juga dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya, kita akan menyimpulkan gitu ya materi pada pagi ini, materi yang sudah kalian diskusikan, materi yang sudah kita pelajari bersama, yaitu tentang menundukkan nafsu amarah. Kita sudah paham bagaimana apa pengertian nafsu amarah, bagaimana dampak akibat dari seseorang yang mengedepankan amarah. Dan kita juga sudah tahu bersama bagaimana hikmah yang besar bagi orang yang mampu menjaga amarahnya. Oleh karena itu, sebagai bentuk rasa cinta kepada diri kita, kepada sesama manusia, maka kita harus bisa menundukkan rasa amarah ini. Ya, ketika kalian berinteraksi di kehidupan sehari-hari, berinteraksi dengan teman, dengan siapapun, maka kalian harus bisa lebih bersabar, memaafkan, menjaga emosi. Selesaikan masalah dengan cara baik. Baik, yang terakhir, tadi di awal kita ada pretest, sekarang ada post-test. Artinya ini sebagai pembanding. Ya, pretest itu pengetahuan awal kalian sebelum pembelajaran. Nah, post-test ini ya sama pertanyaannya gitu. Nanti kalian isi bagaimana pengetahuan kalian, pemahaman kalian setelah pelajaran tadi, diskusi tadi kalian lakukan. Otomatis akan lebih paham daripada tadi pretest ya. Baik, Pak Cecep akan membagikan soal post-testnya. Silahkan satu orang satu. Baik, waktunya habis. Sudah selesai semua ya. Nih. Dikumpulkan lagi. Nggak apa-apa. Ya. Ini aja. Nah. Ya. Baik anak-anak semua, setelah kalian selesai mengerjakan soal pretest di awal untuk mengetahui kemampuan pemahaman kalian terkait materi di awal sebelum pembelajaran, dibandingkan dengan soal post-test setelah kalian mengikuti pembelajaran tentang akidah akhlak, kalau dibandingkan itu di post-test itu jawaban-jawabannya lebih lengkap. Jawaban-jawabannya lebih mendalam. Kalau di soal pretest di awal ini masih banyak yang kosong ya, banyak yang dilewati dan terlihat seperti bingung dan ragu. Setelah kalian mempelajari, diskusi, sampaikan materi, maka kalian lebih memahami lagi. Artinya di sini ini pembelajaran hari ini
ini meningkatkan kemampuan pemahaman kita terkait materi. Ya, tinggal kita bagaimana mengaplikasikan kesabaran, menjaga emosi, memaafkan ketika kita berinteraksi di kehidupan sehari-hari. Ya, baik anak-anak semua. Untuk menguatkan kembali ada penugasan nanti di rumah kalian silakan cari satu video berkaitan dengan materi tentang nafsu atau menundukkan nafsu amarah ya. Jadi tugasnya kalian hanya menyimak saja di rumah, simak satu video yang berkaitan dengan nafsu amarah ya gitu ya. Selain itu, insya Allah minggu depan, semoga anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat. Kita akan mempelajari materi yang baru berkaitan dengan akhlakul karimah. Insya Allah ini kita akan sampaikan, kita akan diskusikan lagi di minggu yang akan datang. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan pemahaman kita kepada materi yang sudah kita pelajari bersama. Baik, karena di awal kita berdoa, maka di akhir pun kita akan tutup dengan berdoa. Oleh karena itu, Pak Cecep minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Silakan. Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Alhamdulillah baiknya kita berdoa sebelum istirahat. Doa dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Satria, ketua kelas yang sudah memimpin doanya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini selesai, juga sudah ditutup dengan doa. Kalian hati-hati, setelah ini istirahat ya? Nah, Alhamdulillah, silakan nanti yang istirahat, mau makan-makan, silakan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.